Jajaran Perhutani KPH Bondowoso bersama sejumlah awak media dan puluhan petani hutan yang rata-rata warga masyarakat setempat menanam 8.000 bibit jenis Multipurpose Tree Species atau MPTS di RPH Dataran Ijen, tepatnya di petak 98 BKPH Sukosari, Kamis 25 Februari 2021. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopim Cam Ijen yang turut memberikan edukasi pemahaman kepada petani hutan yang akan menggarap lahan sesuai peraturan. Menurut ADM Perhutani KPH Bondowoso, giat ini dilaksanakan untuk menjaga intensitas reboisasi di kawasan hutan produksi Kecamatan Ijen agar kembali memulihkan kontur tanah pasca banjir tahun lalu. Jadi penanaman ini sebenarnya upaya kita untuk melakukan reboisasi kembali terhadap kondisi-kondisi hutan kita yang sudah terlanjur terbuka, yang potensi bencananya besar. Jadi upaya penanaman ini dengan pola-pola agroforestry yang sudah kita sosialisasikan ke teman-teman adalah upaya sebenarnya bagaimana mengurangi resiko. Dan insya Allah mengurangi resiko tanpa mengurangi hak mereka untuk sejahtera. Artinya kita cuma mengatur sebenarnya. Jadi mengatur, melakukan reboisasi pada tempat-tempat yang tertentu, kemudian pemanfaatannya lagi untuk pertaniannya di area-area tertentu yang kita sudah persyaratkan, untuk kemudian nanti sama-sama bisa berjalan. Karena fungsi peran hutan itu kan kita ada ekonomi, ekologi, sama ekonomi, ekologi, sosial. Coba flashback sebentar, ketika terjadi kebakaran di atas tahun 2019, itu titik awal masalah, kemudian timbullah jadi banjir. Karena sebenarnya kalau tidak terbakar, insya Allah enggak, Pak. Karena masih tertahan oleh semak, masih tertahan oleh rumput. Tapi ketika terbakar sudah tidak ada lagi vegetasi yang bisa menahan. Terjadilah banjir waktu itu. Jadi gini, kami menawarkan teman-teman pola agroforestry papan catur namanya. Tapi itu pun tidak harus, tergantung mereka ke depannya mau apa. Ketika mau berbicara tentang kopi, dia, Pak saya nggak mau kentang, nggak mau kopi, saya mau ngopi. Berarti pola hutan konvensional seperti biasa bisa diterapkan. Ya, karena kopi itu nanti butuh naungan. Tapi sekali lagi saya sudah menekankan, kopi itu boleh ditanam kalau tanaman kehutanan sudah 1,5 meter. Itu pun mengajukan izin ke Pak Mantri. Kalau untuk yang pertanian, yang kentang kobis ini, saya hanya mengizinkan itu dilakukan di hutan produksi, bukan di hutan lindung. Tidak ada hutan lindung untuk pertanian. Yang ada di hutan produksi. Itu pun dengan batasan kemiringan kurang dari 30%. Kemudian yang di dataran boleh di pola dengan papan catur saya bilang tadi. Jadi gampangannya begini, ketika dia diberi andil 2 hektar sesuai ketentuannya maksimal 2 hektar. 2 hektar itu di lahan yang seperti ini bisa diplot sebenarnya plot bagian hutannya mana, pertaniannya mana. Jadi ketentuannya yang kita buat sebagai sosialisasi 51%, 49%, 51% area kehutanan, 49% area pertanian. Kenapa pola ini kemudian saya paksakan? Karena ketika diterapkan di pola konvensional sebagaimana yang sudah kita terapkan dulu-dulu, ketika tanaman saya tumbuh dan mulai menghalangi sinar matahari sampai ke tanaman kentang, yang dikorbankan tanaman saya. Tidak pernah jadilah hutan di sini. Sehingga kita mencoba menerapkan pola papan catur. Papan catur itu kita blok kehutanannya. Iki jono pertanian lagi yang 51% ya. Yang 49% ini boleh untuk pertanian. Tapi ada syarat yang paling pokok, andil itu semua ditutup dengan tanaman pagar. Di sini jenisnya longor. Tanaman pagar inilah sebenarnya vegetasi yang paling bisa menahan erosi. Ketika semua andil yang sudah dibagi itu kemudian tertutup dengan longor, begitu berlapisnya vegetasi yang akan mengurangi erosi. Ketika semua andil tergabung loh ya. Andilnya yang tanaman kehutanan tidak jadi ya saya tutup. Ini sudah konsekuensi dan mereka sudah paham itu. Termasuk longornya tidak jadi saya tutup. Artinya ada konsekuensi ketika mereka ingin memanfaatkan lahannya. Dan itu disepakati memang pola kami saat ini. Ketika masyarakat ingin menghendaki kembali menggarap setelah dinyatakan dibuka Pak ya sama Pak Bupati di Ijen di kecamatan waktu itu,
pola yang kita terapkan seperti ini. Jadi ketika mereka ingin menanam, siapkan dulu tanaman kehutanan. Kehutanan itu berarti bukan harus pohon, ya. Macadamia itu hutan juga karena dia pohon besar. Alpukat itu pohon besar, gitu ya. Di sini katanya nangka. Oh ya nangka bisa, tapi katanya nangka bagus. Apapun yang bisa tumbuh untuk jadi tanaman kehutanan silakan. Dan ini kami hitung sebagai aset LMDH, bukan aset perhutani, Mas. Artinya apa? Ketika nanti berbagi hasil, mereka lah yang paling dominan. Perhutani bahkan kalau ketentuannya hanya 20%. Ini tuh pohon yang akan saya tanam di kawasan Suket, dan saya berharap nanti dia akan tumbuh sehat karena tanaman ini saya harapkan bisa menjadi legacy saya atau jadi warisan saya untuk orang-orang di sini. Gitu ya. Salam lestari. Dari Petak 98 Kecamatan Ijen, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.